Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Intoleransi di kota Yogyakarta Yogyakarta terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Halo, nama saya Muhammad Randy. Nama saya Nindi Elisa Nababan. Saya Selabatannya Boru Tobing. Saya Muhammad Rafil Lintang. Saya Edward Paundra. Nama saya Dwi Haya Ramadhani. Nama saya Tinar Purnomo. Nama saya Abi Marbianto. Intoleransi beragama. Kata intoleransi berasal dari prefix in yang memiliki arti tidak atau bukan, dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran. Maka, intoleransi dapat diartikan tidak mempunyai sikap toleran terhadap sesama. Pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun ditolak warga meski sudah kantongi IMB. Mengapa aksi intoleransi terus terjadi? Pembangunan bangunan baru gereja paroki Santo Yosef di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga. Nasib kelanjutan pembangunannya baru bisa diputuskan setelah adanya putusan pengadilan. Sebelumnya, renovasi total gereja Katolik itu mendapat penolakan dari sekelompok warga yang lain, yang mengkehendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Untuk menengahi konflik tersebut, Kementerian Agama melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, renovasi total gereja Katolik Gereja Paroki Santo Joseph itu mendapat penolakan dari sekelompok warga yang lain yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Sekelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu FUIB menolak pembangunan gereja paroki Santo Joseph di tengah kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 6 Februari silam. Padahal, pembangunan gereja Katolik itu telah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Karimun 2 Oktober 2019. Dan untuk penyelesaian masalahnya, semua pihak telah setuju untuk mengikuti semua proses hukum yang berlangsung. Ketua FUIB Abdul Latif menyerukan penolakan itu dengan alasan Karimun dihuni mayoritas Muslim. Dalam pertemuan di Kementerian Agama, pemerintah Kabupaten Karimun menyampaikan usulan relokasi gereja paroki Santo Yosef dan menjadikan gereja tersebut sebagai cagar budaya, sebagaimana dituntut oleh kelompok penolak pembangunan gereja. Namun, Halili Direktur Riset Setara Institute LSM yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan HAM, menganggap itu bukan solusi yang adil dan sama saja memaksa mereka untuk tunduk pada narasi kerukunan yang berpihak pada kelompok mayoritas. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan pengalaman sila pertama. Dalam studi kasus yang kami angkat di atas, tidak terlihat adanya kebebasan dalam menjalankan ibadah karena dalam pembangunan gereja saja dipersulit, padahal sudah melengkapi persyaratan, bahkan IMB-nya sudah terbit. Terdapat penolakan dari kelompok warga yang lain yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Makna sila kedua yaitu mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan.
Jika bisa melaksanakan hal di atas, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindakan kejahatan. Dalam kasus ini, justru terdapat sekelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu, menolak pembangunan gereja Paroki Santo Joseph di tengah kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 6 Februari silam. Harusnya sesama manusia harus saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, bukannya malah mempersulit dan malah membuat keributan. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap saling menghargai atau toleransi sangat dibutuhkan pada saat ini untuk meningkatkan persatuan dalam negara Indonesia. Seperti contohnya pada studi kasus di atas, sekelompok orang menunjukkan ketidakadanya persatuan karena telah merugikan kelompok tertentu. Makna dari sila keempat adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Studi kasus di atas menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, padahal pembangunan gereja sudah mendapatkan izin dan menuruti semua persyaratan. Tapi malah ada sekelompok warga yang mendemo karena tidak setuju tempat ibadah tersebut dibangun. Padahal seharusnya tidak ada alasan masyarakat untuk mendemo pembangunan rumah ibadah yang sudah memiliki IMB. Makna dari sila kelima bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sama seperti hal ini, dalam konteks agama seharusnya perlakuan yang adil harus diberlakukan. Karena pihak dari gereja sudah mengumpulkan persyaratan, rekomendasi FKUB sudah didapatkan, dan IMB sudah terbit, harusnya sudah bisa dilaksanakan. Bukannya malah mempersulit dengan alasan Karimun dihuni mayoritas muslim dan malah ingin itu dijadikan cagar budaya. Sama seperti yang diucapkan Halili, itu mayoritarianisme sebagai pendekatan untuk meresolusi konflik atau ketegangan yang berkaitan dengan tempat ibadah. Minoritas itu tentu pendekatan yang tidak tepat, karena warga negara apapun kelompoknya punya hak yang sama. Intoleransi antar umat beragama menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemukan di Indonesia. Masih banyak warga Indonesia yang minim sikap toleransi dan suka mencari-cari alasan untuk menciptakan suatu perpecahan antar umat beragama. Jika hal ini terus terjadi, nilai sila pertama dan sila ketiga dari Pancasila pun, ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia akan sukar untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran warga Indonesia bahwa toleransi merupakan salah satu dari wujud nyata dari nilai persatuan dan perdamaian, dan itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah intoleransi yang sering terjadi di Indonesia. Saling menghargai dan menghormati adalah salah satu cara yang paling dasar dan mudah untuk kita lakukan, serta menerima bahwa adanya perbedaan di antara kita. Dengan adanya perbedaan, kita tidak perlu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak saling toleransi, karena saling toleransi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Perlindungan terakhir dari intoleransi adalah dengan tidak mentolerir intoleransi.